Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya atas nama Rifka Aulia, kelas 2 PAIB dari Prodi PBA, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam matkul pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Rosidi. Di sini dalam pertanyaan yang pertama, yakni menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang syumul. Jawabannya yakni Islam itu sebagai agama yang syumul artinya menyeluruh, yakni ajaran Islam mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, sosial maupun spiritual, dan kata syumul ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeluruh, komprehensif, dan universal. Konsep ini menjadikan Islam bukan hanya sekedar sistem ritual ibadah, tetapi juga sistem nilai, hukum, etika, dan peradaban. Dan di sini contoh penerapannya dalam konteks individu, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Contoh, tata cara berpakaian, pola makan yang halal, menjaga kesehatan, berpikir positif, dan juga menjaga adab serta akhlak. Ini yang contoh dalam konteks individu. Dalam konteks sosial, Islam itu mengatur muamalah seperti jual beli, warisan, pernikahan, zakat, dan tanggung jawab sosial. Islam mendorong keadilan sosial, hak-hak perempuan, dan juga perlindungan anak. Dalam konteks spiritual, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji yang membentuk kepribadian, takwa, dan tunduk pada syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni ada jawaban dari perbandingan dan analisis Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yakni analisisnya, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad sebagai kalimat Allah yang bersifat mutlak, pokok, dan utama. Ini Al-Quran. Yang dinamakan hadis adalah penjelasan praktis dari Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quran, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah ditetapkan oleh beliau. Jadi perbandingannya, status wahyu langsung wahyu yang dijelaskan Rasul, yakni jumlah 114 surah dan ribuan hadis. Fungsi pokok ajaran penjelasan yakni bayan. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah, yakni dirikanlah sholat. Rasul menjelaskan waktu, gerakan, dan bacaan sholat. Ini contoh-contohnya. Terus keterkaitan di era modern, contohnya Al-Quran itu memerintahkan keadilan dan persaudaraan universal. Sedangkan hadis itu memperinci cara memperlakukan tetangga, menjaga lingkungan, bahkan etika digital dapat ditarik dari prinsip hadis tentang adab berbicara dan tidak menyebar hoak. Jadi berbicara yang jujur. Dalam jawaban yang nomor 3, yakni perbedaan studi Islam dan pendidikan agama Islam. Di sini studi Islam yakni kajian ilmiah tentang Islam yang bersifat interdisipliner dan analitis dan dilakukan dalam konteks akademik. Pendekatannya bisa dari antropologi, sejarah, sosiologi, bahkan ilmu politik. Pendidikan agama Islam yakni PAI itu adalah mata pelajaran atau proses pengajaran nilai-nilai Islam secara normatif dan juga aplikatif kepada peserta didik, biasanya itu di sekolah dan juga di madrasah. Jadi perbedaan utamanya yakni dalam aspek studi Islam PAI, tujuan akademik, kritis, analitis, edukatif, normatif, dan aplikatif. Pendekatan interdisipliner
pedagogis, lembaga perguruan tinggi, riset sekolah, dan madrasah. Dan pengaruhnya yakni pendekatan interdisipliner itu dalam studi Islam menjadikan pelemahan Islam lebih luas dan kontekstual. Misalnya memahami hadis yang tidak hanya dari sanad tapi juga konteks sosial budaya. Hal ini juga membantu menjawab isu-isu kontemporer seperti Islam dan juga hak asasi manusia, Islam dan sains, ataupun Islam juga dan gender. Terus jawaban nomor 4 yakni tentang sejarah perkembangan Islam dan sistem politik periode Nabi Muhammad SAW yakni dari tahun 610 sampai 632 Masehi adalah masa pembentukan pondasi spiritual dan sosial. Sistem sosial politik Islam mulai tampak di Madinah dengan Piagam Madinah dengan sebagai konstitusi awal yang menjamin hak-hak antar umat beragama dan etnis. Ini pada masa Nabi Muhammad, sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin yakni dari tahun 632 sampai 661 Masehi, yakni memperluas ajaran Islam secara politik, hukum dan administratif. Yang di sini ada Abu Bakar yakni konsolidasi internal pengumpulan Al-Quran. Dalam masa Umar bin Khattab yakni sistem administrasi, pajak, kehakiman dan wilayah. Sementara dalam masa Utsman bin Affan yakni kodifikasi mushaf Al-Quran. Dalam masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yakni menegakkan keadilan di tengah fitnah politik. Nilai-nilai yang relevan pada masa kini yang pertama adalah musyawarah atau demokrasi Islam, juga keadilan, hukum dan hak asasi manusia, juga amanah dan tanggung jawab, yakni etika dalam kepemimpinan. Juga ada toleransi seperti Piagam Madinah. Ini jawaban yang nomor 4. Sedangkan jawaban yang nomor 5 yakni menjelaskan tentang prinsip tasamuh, toleransi dalam menyikapi perbedaan mazhab. Gimana sih caranya kita itu menyikapi perbedaan mazhab yang ada di dunia ini, seperti itu. Dalam agama Islam itu, yakni perbedaan mazhab adalah keniscayaan dalam Islam karena perbedaan metode istimbat yakni penggalian hukum, namun perbedaan itu semestinya menjadi rahmat, bukan sumber konflik. Jadi bukan dijadikan permasalahan, melainkan itu dianggap sebagai rahmat. Disinilah pentingnya tasamuh dan toleransi dalam perbedaan. Makna tasamuh yakni berarti saling menerima, menghormati dan tidak memaksakan pendapat selama tidak menyimpang dari prinsip pokok Islam. Contohnya, perbedaan jumlah rakaat tarawih antara 8 sampai 20 tidak boleh menjadi bahan celaan. Sedangkan mazhab Hanafi juga memperbolehkan menyentuh wanita tanpa batal wudhu, sementara Syafi'i tidak. Keduanya sah jika berdasarkan dalil masing-masing. Kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ketika kita dalam keadaan darurat, maka kita boleh ikut pada mazhab Imam Maliki, tapi asalkan hanya dalam catatan dalam keadaan darurat. Di sini solusinya atas perpecahan tersebut, yakni pertama mengedepankan ijtihad yang argumentatif, bukan fanatisme buta, juga menumbuhkan budaya tabayyun dan ukhuwah Islamiyah, juga pendidikan multi madhab di kampus dan juga di pesantren. Maksudnya di sini prinsip tasamuh itu adalah pondasi penting untuk menjaga ukhuwah umat Islam, dan juga bagaimana sih cara kita tuh menyikapi perbedaan sebagai potensi tetapi bukan sebagai ancaman, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.